Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa, bahasa Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Agung, guru bahasa Indonesia pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap bersemangat dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada pembelajaran kali ini, kita membahas tentang mengidentifikasi teks deskripsi. Berikut adalah kutipan sebuah lagu yang mengandung teks deskripsi. Silakan disimak dengan baik. Dari kutipan lagu tersebut, diharapkan kalian sudah mendapatkan sedikit gambaran tentang teks deskripsi. Berikutnya adalah kompetensi dasar kita pada pembelajaran hari ini, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Objeknya di sini bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi hari ini adalah yang pertama, pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, ciri penggunaan teks deskripsi dari aspek kebahasaan, dan terakhir, menentukan isi teks deskripsi. Yang pertama adalah pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah bentuk tertulis atau lisan yang menggambarkan objek secara rinci dan detail yang bertujuan agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan dan merasakan suatu objek. Jadi intinya paragraf deskripsi itu menggambarkan objek secara rinci atau detail seolah-olah pembaca atau pendengarnya bisa membayangkan dan merasakan objek tersebut. Kedua, ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi di sini berguna untuk menentukan teks tersebut deskripsi atau bukan dari membaca satu atau dua kalimat saja. Ciri yang pertama, dalam paragraf deskripsi itu pasti menggambarkan sesuatu atau adanya objek yang digambarkan. Yang kedua, penggambaran objek tersebut dijelaskan secara jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Ciri yang ketiga, pembaca dalam teks deskripsi seolah-olah merasakan langsung apa yang dibahas di dalam teks deskripsi tersebut. Terakhir, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuknya bagaimana, ukurannya, warna, atau ciri psikis atau keadaan suatu objek dengan rinci. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks deskripsi. Ciri kebahasaan yang pertama, menggunakan kalimat rincian yang menggunakan efek konkret. Kalimat rincian di sini artinya adalah kalimat yang menjelaskan secara detail tentang suatu objek sehingga seolah-olah bisa kita bayangkan secara nyata objek tersebut. Contohnya ada kalimat, pantai air manis memiliki pemandangan yang indah. Pantai air manis di sini pemandangan indah, di sini masih belum rinci.
Indahnya itu seperti apa dan bagaimana di sini belum dirincikan. Berikut adalah contoh kalimat rincian bagaimana indahnya pantai air manis tersebut. Gelombang ombak di pantai air manis bergulung silih berganti menyambut siapa saja yang datang. Air yang jernih dan pasir yang lembut terhampar luas. Jadi, gelombang ombak yang silih berganti, air jernih dan pasir yang lembut itu adalah rincian bagaimana indahnya pantai air manis. Ciri kebahasaan yang kedua, menggunakan serapan panca indera. Artinya di sini menggunakan kalimat-kalimat yang seolah-olah bisa terbayangkan oleh panca indera kita. Kita bisa seolah-olah melihat, merasakan, mendengar, meraba, atau mengecap objek tersebut. Contoh yang pertama adalah serapan indera dilihat atau mata. Sejauh kita memandang, kulihat laut yang membentang luas dan biru. Jadi di kalimat ini seolah-olah mata kita memandang laut yang luas dan biru. Berikutnya adalah dirasakan atau panca inderanya adalah kulit atau rabaan. Air yang sejuk dan pasir yang lembut kurasakan saat berjalan di tepi pantai. Air sejuk, pasir lembut itu dirasakan oleh indera rabaan atau kulit. Selanjutnya menggunakan bentuk sinonim. Sinonim di sini adalah bentuk bahasa yang memiliki kedekatan makna atau memiliki makna yang sama atau hampir mirip. Contohnya, kata pintar di sini memiliki kedekatan makna atau maknanya sama dengan kata pandai, cerdas, atau cerdik. Kemudian contoh lainnya adalah kata mati. Kata mati memiliki makna yang sama dengan wafat, mangkat, tewas, ataupun berpulang ke rahmatullah. Jadi sinonim itu bentuk kata yang memiliki makna yang sama atau hampir mirip. Yang keempat adalah menggunakan kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang membawahi kata-kata yang lain sebagai anggotanya. Sedangkan kata khusus adalah kata yang merupakan bagian dari kata yang lain. Contohnya, kalau kata umumnya ikan, maka kata khususnya adalah turunan dari ikan. Ikan itu ada apa? Lele, mujair, nila, paus, dan tongkol itu adalah kata khusus dari kata umumnya ikan. Maka jika kata umumnya bunga, maka kata khususnya adalah mawar, melati, anggrek, rosella, rafflesia, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan majas atau kiasan. Majas di sini artinya adalah penggunaan bahasa kiasan yang bertujuan untuk menimbulkan efek atau kesan tertentu. Ya, majas atau bahasa kiasan yang pertama adalah hiperbola. Contohnya, cita-cita Danu setinggi langit. Setinggi langit di sini dirasakan berlebihan untuk mengungkapkan cita-cita Danu atau cita-cita seseorang. Karena hiperbola itu mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Yang kedua, menggunakan majas personifikasi. Kalau hiperbola tadi menyatakan sesuatu secara berlebihan, kalau personifikasi mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan benda mati seolah-olah berperilaku seperti makhluk bernyawa atau manusia. Atau personifikasi bahasa mudahnya adalah benda mati seolah hidup. Contoh, hembusan angin di tepi pantai menyapu lembut wajah pengunjung. Angin menyapu lembut. Angin kan benda mati atau benda tak bernyawa. Sedangkan menyapu itu adalah tindakan yang biasa dilakukan manusia atau makhluk bernyawa. Angin menyapu lembut adalah benda mati seolah hidup atau personifikasi. Kemudian isi teks deskripsi. Di dalam teks deskripsi berisi tentang rincian objek secara detail sehingga memunculkan perasaan bangga, senang, atau kagum
seolah kita sebagai pembacanya bisa merasakan objek tersebut. Terakhir adalah contoh dari teks deskripsi. Bisa disimak atau dibaca di sana. Masih melekat di mataku pemandangan indah nan elok pantai Mutun di Lampung. Berarti di sini adanya penggambaran objek itu berupa pantai Mutun di Lampung, indah nan elok. Indah nan eloknya bagaimana? Kita lihat di kalimat berikutnya, di sana dijelaskan atau dirincikan. Gelombang ombak yang tidak terlalu besar, silih berganti menyambut siapapun yang datang. Kemudian ada air yang jernih dan pasir yang lembut. Sejauh mata memandang yang kulihat hanya laut biru yang membentang luas. Kemudian kurasakan kakiku terus-menerus menghempas dan terasa air asing ketika percikan air laut itu bibirku. Jadi itu adalah kalimat-kalimat rincian atau penjelasan bagaimana indahnya Pantai Mutun di Provinsi Lampung. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Namun apabila ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, kalian bisa mengontak Bapak secara pribadi. Agar tidak terlewat pada pembelajaran berikutnya, kalian bisa subscribe dan aktifkan lonceng pada channel ini. Terima kasih.